Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Muhammad Syaifuddin Maksum. Saya akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya tentang strategi pemasaran. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang marketing mix, dan saya juga sekarang akan membahas tentang tujuan dari bauran pemasaran atau marketing mix ini. Ada beberapa tujuan marketing mix, diantaranya adalah yang pertama, periklanan atau advertising. Periklanan merupakan salah satu kegiatan penting dalam marketing mix. Tujuan utama dari periklanan ini adalah untuk memberikan informasi tentang produk baik barang ataupun jasa kepada target konsumen dan untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion adalah kumpulan berbagai alat intensif yang dirancang untuk mendorong pembelian suatu barang atau jasa. Kegiatan intinya sebagian besar berjangka pendek dan tidak dilakukan secara berulang. Tujuan sales promotion ini adalah untuk meningkatkan penjualan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara pemberian diskon, pengadaan kontes, pemberian kupon, ataupun sampel produk. Sedangkan yang ketiga adalah pemasaran langsung atau direct marketing. Direct marketing adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Tujuan direct marketing adalah untuk mengkomunikasikan produk atau jasa secara langsung kepada konsumen yang dianggap target market potensial. Jika berbicara tentang marketing, terdapat salah satu konsep umum yang wajib diketahui oleh setiap pebisnis, yaitu konsep marketing 7P. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep 7P adalah yang pertama, produk atau aspek produk. Produk adalah hal yang kita jual dalam bisnis, meliputi barang ataupun jasa yang memiliki nilai guna dan dibutuhkan oleh konsumen. Kunci utama dari sebuah produk yaitu barang atau jasa tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Selain itu, diperlukan nilai lebih dibanding produk lain agar produk kita lebih mudah diterima konsumen. Yang kedua, price atau aspek harga. Harga merupakan uang yang harus diberikan konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Harga menjadi aspek yang sangat penting karena umumnya konsumen menjadikan harga sebagai pertimbangan utama sebelum membeli. Mengingat sifatnya yang sangat fleksibel, ada baiknya sebuah usaha selalu mengikuti dinamika pasar agar bisa menetapkan harga pada level yang tepat, di mana harga tetap bisa diterima masyarakat namun juga tetap menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, place atau aspek tempat. Tempat usaha merupakan lokasi di mana kita akan melakukan proses jual beli. Bagi usaha konvensional, aspek ini memang sangat penting. Pelaku usaha harus memperhatikan apakah lokasi tersebut cukup strategis dan mudah dikunjungi oleh konsumen. Namun dengan makin berkembangnya bisnis modern seperti bisnis online, kini pengertian aspek tempat yang beragam disesuaikan dengan media yang digunakan. Yang keempat, promotion atau aspek promosi. Promosi adalah kegiatan bisnis yang mempunyai tujuan agar konsumen lebih mengenal dan tertarik dengan produknya kita. Dalam kegiatan ini, pelaku harus mampu mengubah persepsi konsumen menjadi positif, untuk mengenai bisnisnya. Untuk melakukan banyak sekali teknik promosi, baik secara manual ataupun lewat face-to-face promotion hingga promosi online yang kini semakin pesat berkembang. Yang kelima, proses, aspek proses. Dalam bisnis, proses dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan antara penjual dan konsumen. Di dalamnya meliputi pelayanan serta proses transaksi. Berikan pengalaman pelayanan yang memuaskan bagi konsumen lewat berbagai teknik agar mereka pun merasa puas. Yang keenam, people atau aspek orang.
Yang termasuk dalam aspek ini tentu saja bukan hanya konsumen, namun juga SDM atau sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pekerja atau tim bisnis. Hal ini sangat penting diperhatikan mengingat semua orang tentunya mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam dunia bisnis. Memberikan perhatian yang baik pada orang yang terlibat dalam bisnis kita merupakan langkah awal yang sangat baik. Dan aspek terakhir yaitu yang ketujuh adalah physical evidence atau aspek bukti fisik. Bukti fisik merupakan semua yang berbentuk peralatan atau perangkat yang digunakan untuk mendukung berjalannya sebuah bisnis, utamanya untuk bisnis skala besar. Maka tentu saja membutuhkan semakin banyak peralatan dan semakin kompleks pula fungsi serta penggunaannya. Mengingat semua aspek dalam konsep marketing mix saling berkaitan satu sama lain, maka sebuah usaha harus menjalankannya secara beriringan serta proporsional. Oke, sampai di sini pembahasan materi mengenai menyeleksi strategi pemasaran. Mudah-mudahan dengan memahami materi tersebut dapat membantu kita dalam memasarkan produk kepada konsumen. Sampai jumpa pada video selanjutnya.